Dalam dikasih kejutan yang luar biasa. Apa kabarnya hari ini? Luar biasa. Jadilah orang yang percaya bahwa selalu ada kemungkinan dalam segala hal. Di dalam Markus 9 ayat 23 berkata, jawab Yesus, katamu, jika engkau dapat, tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Tidak peduli berapa gelap tampaknya hal-hal yang terjadi di sekeliling kita. Kita percaya dan tenanglah, selalu ada jalan yang disediakannya dan selalu berakhir untuk kebaikan kita. Bapak dan Ibu yang dikasihi Tuhan, marilah kita beribadah dengan penuh antusias dan penuh sukacita, bawa persembahan yang terbaik buat Tuhan kita. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom semuanya. Shalom. Saya percaya kalian semuanya diberkati, amin. Seberapa banyak kita ada di tempat ini, percaya Tuhan selalu ada di tengah-tengah kita, amin semuanya. Mari kita siapkan hati kita sebelum kita mulai ibadah kita mengucap syukur atas semua kebaikan Tuhan pada kita. Mari saya undang semuanya saudaraku, kita siapkan hati kita untuk berdoa dan mengucap syukur atas semua kebaikan yang Tuhan kasih pada kita. Tuhan, kami bersyukur buat semua kebaikan-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan buat semua anugerah yang Kau berikan pada kami Tuhan. Kami percaya Tuhan, kami ada pada pagi hari ini Tuhan, suatu anugerah yang Kau berikan pada kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan buat semua kebaikan yang Kau berikan pada kami Tuhan. Berkati ibadah ini pada pagi hari ini Tuhan. Kami percaya Tuhan, anak-anak-Mu datang di hadapan Engkau Tuhan penuh dengan sukacita dari Engkau ya Bapa. Kami percaya Tuhan Kau ada tengah-tengah kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk memuji Engkau, menyembah Engkau ya Bapa. Layakan setiap hati dan pikiran kami Tuhan untuk memuji Engkau. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami berdoa ucap syukur atas semua kebaikan-Mu Tuhan. Haleluya. Mari undang saudaraku, kita angkat puji dan Lukiskan indahnya kau tuh.
Itu sebabnya kami menyukai janji-janji-Mu ya Tuhan. Pagi hari ini kami buka hati kami, Engkau berkarya atas setiap kehidupan kami. Biar yang lemah dikuatkan, yang susah dihiburkan, yang sakit disembuhkan. Karena firman Tuhan mengajar akan setiap kehidupan kami. Terima kasih, kami mengikat segala kuasa-kuasa di udara yang mencoba mengalihkan perhatian kami dari firman Tuhan pagi hari ini. Kami katakan di dalam nama Tuhan Yesus, tidak ada hak atas kehidupan anak-anak Tuhan pagi hari ini. Terima kasih Roh Kudus, kami buka hati kami, Kau berbicara, bahkan memberikan pewahyuan yang baru. Setiap kami memahami keinginan hati-Mu ya Tuhan, karena tidak pernah ada yang buruk yang Kau rancangkan dalam kehidupan kami. Hamba berdoa, mohon pencerahan sehingga setiap kami boleh diberkati melalui kebenaran firman Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Semua kita berkata, kita tepuk tangan yang paling baik buat Tuhan kita. Haleluya. Bapak Ibu silakan duduk. Shalom. Kita akan melihat beberapa bagian firman Tuhan. Ada beberapa ayat yang kita akan baca bersama-sama pada pagi hari ini. Saya akan sampaikan kepada saudara hati yang gembira. Katakan bersama-sama, yang gembira. Ya, hari ini kita akan belajar dari Amsal pasalnya yang ke-17, ayatnya yang ke-22. Amsal 17 ayatnya yang ke-22 berkata begini: hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sebetulnya Tuhan itu sudah memberikan kepada kita atau sudah menyediakan sejak awal di dalam kehidupan kita. Itu adalah obat yang manjur dalam hidup kita. Setelah manusia jatuh di dalam dosa, hasil daripada apa yang dikerjakan manusia itu adalah kesusahan, kesulitan dan lain sebagainya. Dan Tuhan tahu akibat daripada itu semua orang bisa menjadi decrease, menjadi stres dan lain sebagainya. Tetapi di dalam hidup kita, Alkitab berkata ada sesuatu yang disediakan. Apa itu? Kesukaan atau kegembiraan. Tuhan itu menaruh dalam hidup kita kegembiraan, dan itu sebagai obat yang manjur. Obat ya, obat yang sangat manjur. Tuhan sudah sediakan sejak awal kehidupan kita. Itu sebabnya saya berharap kita membangun hidup kita dengan cara apa? Melatih. Gembira itu harus latihan, Bapak Ibu. Ya, kita latih. Gak bisa kalau kita gembiranya hanya karena naik gaji, dapat pacar, punya anak dan lain sebagainya, itu sementara. Tetapi kegembiraan yang sejati yang Tuhan taruh itu harus kita latih dalam hidup kita sehingga menjadi obat yang manjur. Katakan obat. Obat itu luar biasa, ya. Jadi membuat kita menjadi sehat. Kata hati sebetulnya dari kata lek, ya, yang artinya adalah pikiran, perasaan, kehendak manusia batiniah yang ada dalam kehidupan kita, ya, menyangkut semua hal. Hati di sini tuh menyangkut pikiran, perasaan kita, hati nurani kita. Dan Alkitab berkata, kalau itu dalam keadaan kita ini mengalami satu sukacita yang besar, mengalami sesuatu yang Tuhan sediakan dalam hidup kita yang kita kembangkan, itu akan banyak merijus persoalan di dalam kehidupan kita. Perhatikan Filipi pasalnya yang keempat, ayatnya yang ke-8. Filipi 4 ayat yang ke-8 berkata seperti begini, Bapak Ibu, saudara dikasihi Tuhan. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Jadi ada 8 elemen yang sebetulnya harus masuk di dalam kehidupan kita, yang harus diinventaris dalam pikiran kita. Katakan 8 ini mesti kita inventaris. Tahu ya, semua yang mulia itu harus diinventaris dalam hidup kita. Yang tak mulia jangan, saudara. Semua yang adil, sesuatu yang adil kita inventaris dalam pikiran kita. Yang suci, yang manis. Kalau nggak manis, nggak usah diinventaris, ya. Pahit-pahit kok diinventaris, itu membuat luka, ya. Itu diinventaris dalam hidup kita. Semua yang enak atau sedap untuk didengar, itu pikirkan, ya.
sebut kebajikan atau dipuji, itu kita taruh di dalam pikiran kita. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, itu adalah perenungan kehidupan kita. Untuk apa? Untuk menjadikan penyembuh, untuk menjadikan obat dalam hidup kita. Jadi Bapak Ibu, selain apotek, Bapak Ibu itu punya sumber obat dalam hidup kita. Gitu ya. Kalau ngomong sama sebelah, jangan apotek melulu. Sumbernya di dalam kehidupan kita. Wow, ketika saya perhatikan seperti begitu, sebetulnya kita bisa bangun kehidupan kita, ya, untuk menjadi orang-orang yang sembuh, menjadi orang-orang yang sehat. Nah, itu latihan setiap hari. Mari kita perhatikan apa yang disebut dengan semangat yang patah, ya. Patah itu dari kata nake, yang artinya gini, terus menerus diserang hidup kita. Akhirnya apa? Akhirnya kita menderita, akhirnya kita ini menjadi terluka dan rusak hidup kita. Bukankah kita itu dikejar terus dengan sesuatu yang tidak enak dalam kehidupan kita, ya? Diserang melulu. Orang Kristen itu kalau saya pikir ya, apa-apa salah aja. Tapi kalau saudara memahami bahwa ada sesuatu yang luar biasa dalam hidup kita, saudara tidak akan menjadi orang-orang yang menderita. Misalkan dikecewakan, tidak menderita, ya. Misalkan kita ini dirugikan, kita tidak akan menjadi terluka dalam kehidupan kita. Karena semua itu akan membuat rusak kehidupan kita. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, semangat yang patah, Alkitab berkata itu bisa mengeringkan tulang, ya. Sebetulnya semangat itu juga dari kata ruah, ya, yang artinya itu kebenaran, artinya kesabaran, ya. Orang yang bersemangat itu orang yang bisa sabar. Nah, kalau tidak bisa bersemangat, orangnya tidak sabaran. Saudara, kalau kita bersemangat itu ada keberanian di dalam hidup kita. Kalau orangnya takutan, khawatir melulu, itu sebetulnya tidak ada semangat yang ada di dalam kehidupan kita. Sedikit-sedikit takut, sedikit-sedikit khawatir. Nanti saya mau beritahu kepada saudara kenapa kita harus membangun akan itu, ya toh? Kemudian ada kemanisan dalam hidup kita. Orang tidak akan mengalami kepahitan ketika apa? Ada semangat di dalam hidupnya, ya. Bahkan lebih daripada itu, manusia itu bisa mengendalikan akan kehidupan yang ada, ya. Sebab kalau tidak ada semangat, tulangnya itu kering. Kering dari kata yabes, ya. Kering, layu hidupnya, lemah, kacau, mudah sakit, ya. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, orang itu kalau lemah, tidak mudah bisa bergairah, itu diibaratkan seperti tulang yang kering. Ada yang punya tulang kering kehabisan minyak, kehabisan pelumas. Karena orang kalau kehabisan pelumasnya, Pastor Yana sakit, gitu ya. Saya sih masih banyak pelumasnya, saudara. Kan kalau kehabisan pelumas gitu ya. Nah, itu kayak kehidupan kita, kalau kehabisan akan semangat yang daripada Tuhan, dikit-dikit rasanya mudah lemah hidup kita. Nah, itu perlu ditambahi pelumas, ya. Bisa sampai operasi ya menurut ya, operasi ditambahi pelumas. Nggak tahu sih dimasukin apa, setelah dikasih itu bisa enak lagi gitu. Ya. Nah, dalam kehidupan rohani, firman Tuhan itu pelumas dalam kehidupan kita. Makanya Bapak Ibu, jangan segan-segan kita itu baca firman, itu pelumas dalam hidup kita, ya. Sekarang tambah dikasih baik, dituntun lagi, saudara, sepanjang tahun ini, ya. Tidak usah baca, dengar lagi. Itu aja juga masih tidak dibuka oleh Bapak Ibu saudara sekalian, ya. Kerjakan itu, karena memang apa? Sepanjang tahun ini kami rindu Bapak Ibu mengalami pemurnian di dalam kehidupan. Bayangkan kalau rohani kita semua sehat, wow, kita akan melihat kemuliaan yang luar biasa. Ketika memuji dan menyembah Tuhan, rasanya, waduh, senang ya. Hari ini kayaknya udah KKR 5.000 orang nih, ya. Oh, gitu. Kenapa? Kalau hidup rohani kita sehat,
saudara akan mudah untuk mengalami apa yang disebut dengan hadirat Tuhan di dalam hidup saudara. Tahukah saudara, ketika hadirat Tuhan menjamah hidup kita, apa yang Roh Kudus kerjakan? Dia mengingatkan akan segala dosa, kelemahan kita. Kemudian ketika kita bertobat, Alkitab berkata Dia itu setia untuk mengiringi kehidupan kita. Amin. Nah saudara, mengeringkan tulang, arti yabes itu artinya kering, layu dalam kehidupan kita. Ya. Nah tulang itu sendiri dari kata gel itu artinya adalah kerangka, sesuatu kehidupan atau sesuatu kekuatan yang menopang kehidupan kita. Nah kalau kekuatan atau kerangka kehidupan kita menjadi kering, kita pasti akan menjadi lemah dan mudah patah semangat. Itu sebabnya Tuhan berkata obat itu akan membuat engkau kuat dalam hidup. Karena Tuhan tahu kita akan menghadapi tantangan yang luar biasa. Dan akan semakin banyak itu tahun depan mungkin, atau tahun ini mungkin akan menjadi semakin lebih berat daripada tahun-tahun yang sebelumnya. Tetapi kalau saudara tahu bahwa di dalam hidup kita Tuhan sudah bangun satu obat yang membuat kita sehat, tidak ada yang ditakutkan. Ya, sakit dikit, saya itu suka dengan apa yang namanya Panadol, saudara. Saya sering dimarahin sama istri saya. Dikit-dikit Panadol, dikit-dikit Panadol. Saya diam aja. Kalau istri saya ditahan begini, nanti setelah sakit dia berkata minta Panadol, sama aja. Saya sebelum sakit kasih Panadol karena menurut dokter boleh minum Panadol. Saudara jangan mengikuti saya ya. Ya. Kalau mau mengikuti juga boleh, nggak apa-apa sampai saat ini. Sedikit sudah agak meriang-meriang gitu, kasih Panadol, seger lagi. Gitu. Nanti ketagihan, nah ya saya ya nggak ketagihan. Tetapi saya tahu sumber kekuatan itu ketika kita ini sehat. Nah, secara alami, saya juga bangun begitu, sedikit-sedikit firman, sedikit-sedikit firman, ya, sehingga apa? Sehingga rohani kita tetap sehat, apapun yang terjadi. Ya, dong, tekanan kan banyak, ya, ketua retreat dan panitia sekarang, kayaknya tekanannya banyak, cari dana, itu yang untuk retreat. Saya mau kasih tahu pada saudara, nggak usah stres. Cari firman, berdoa, berusaha. Karena kita bisa 50%, Tuhan kasih 50%. Kita bisa 90%, Tuhan tepuk tangan kasih 10%. Dan selama pelayanan, semua kita menyaksikan kehebatan Tuhan di dalam soal dana. Kan begitu? Ya, jarang loh kita mengadakan, atau mungkin tak pernah ya Pak ya, kita ini adakan kegiatan kemudian minus, kemudian panitianya tidak bisa tidur, gitu nggak pernah. Ya. Pokoknya sebelum acara selesai, ketua panitianya biasanya senyumnya lebar. Karena apa? Melihat pertolongan Tuhan yang luar biasa. Dalam rumah tangga juga hal yang sama. Kalau sampai hari ini Tuhan menolong hidup kita, nanti selebihnya Tuhan juga akan tolong kehidupan kita. Amin Bapak Ibu. Nah perhatikan betapa bahayanya kalau saudara dan saya ini hidupnya tidak berbahagia. Kalau saudara dan saya ini hidupnya tidak bersuka cita, kalau saudara dan saya ini hidupnya tidak gembira, itu ada bahayanya. Katakan bersama saya gembira. Ya, kita lihat di dalam Mazmur pasal 31 ayat 10 dan ayatnya yang ke-11. Mazmur 31 ayat 10 dan ayat 11 berkata seperti begini. Ada yang ayat 9 dan 10 terjemahannya, tapi ayat 10 dan 11 berkata begini. Kasihanilah aku ya Tuhan, kata Daud, sebab aku ini sesak, merasa sesak karena sakit hati, mengidaplah mataku, merana jiwa dan tubuhku. Ya, saudara lagi merana merene, saudara lagi merana jiwa dan tubuhku, sebab hidupku ini habis di dalam duka, kadang kegembiraan sama sekali, dan tahu-tahu umurku dalam keluh kesah, nggak ada sukacita sama sekali. Kekuatanku merosot karena sengsaraku, karena keadaan yang ada sukacitanya merosot, dan tulang-tulangku menjadi lemah. Bukankah ini identik dengan Amsal pasalnya yang ke-17 tadi? Saudara yang dikasihi Tuhan, kasihanilah aku sebab sesak, sakit hati, merana, berduka, keluh kesah dan lain sebagainya bikin tulangku ini lemah. Haleluya.
yang Tuhan tidak inginkan di dalam kehidupan kita. Kita lihat ya satu ayat 2 Korintus pasalnya yang keempat, ayatnya yang ke-16 dan 18. 2 Korintus 4 ayat 16 sampai 18, sebab itu kami tidak tawar hati, ya. Kami tidak, ini Paulus berkata gitu ya, ekakeo, tidak tawar hati kami. Katakan bahwa tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batinnya, ya, lek tadi, pikiran, kehendak, perasaan kita, manusia batinnya kami dibaharui dari sehari ke sehari. Ada sesuatu yang kontinu di dalam kehidupan kita. Sebab ini bagus saudara, penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan yang kekal. Ini tujuan destiny dalam kehidupan kami, cara mengarahkan hati pikiran kami, kita semua untuk bisa bersuka, bergembira. Itu karena ada sesuatu yang mengerjakan kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar dari penderitaan sekarang. Siapa sih yang gak menderita hari-hari ini? Semua kita menderita, ya. Keuangan, kesehatan, future, ya. Semua menderita, gitu. Karena memang tekanan yang begitu luar biasa. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan. Ini bagus nih, sikap hidup. Kami tidak terlalu memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tidak kelihatan. Karena yang kelihatan itu apa? Sementara. Cuma sementara. Kalau sakit juga cuma sementara. Saudara sehat juga cuma sementara. Saudara kaya cuma sementara. Hari-hari banyak orang menangis, rumahnya kena banjir sudah. Pemerintah coba ngasih berapa? Istri saya itu sumber berita, Pak, itu yang kena banjir kena 1.000, dikasih 1.000 katanya ya. 1.000, 10.000 bu. Oh, puji Tuhan ya, kasihan juga. 10.000 apa? Saudara kalau pernah kajian sama istri saya bagaimana mendapatkannya. Saya suka, ya, dia suka memperhatikan berita-berita. Lumayan kan, saya nggak sama perhatikan, saya kasih berita sama dia, ya toh? Karena yang kelihatan itu cuma sementara, sedangkan yang tidak kelihatan ini dibangun, saudara. Yang tidak kelihatan itu kekal. Nah ini hiding, sesuatu yang ditutupi oleh setan, sehingga kita itu nggak terlalu tertarik. Kemarin kita di guyonan sama beberapa panitia berkata ya, heran ya kalau kita ini mau melakukan sesuatu, punya perencanaan untuk tubuh dan jiwa, kita mati-matian berani loh. Bayar hotel mahal, makan yang enak. Bapak Ibu yang sudah dikasih Tuhan ya, kita itu kalau holiday bersama-sama, yang kita kejar dua. Yang pertama tempat, yang kedua apa? Gitu ya. Padahal kalau kita di sini ya, kalau mau makan itu cari yang apa namanya, yang ada itunya, menu ramenya, gitu ya. Kita irit-irit lah kalau di sini. Tapi kalau holiday, cari yang paling terkenal di kota itu. Rombongan 20 orang cuma nyari apa? Kuil, makan burung. Ya, pokoknya kalau soal makan, kalau kita lagi liburan, waduh, luar biasa. Makanya kalau mau liburan makannya sederhana, jangan ngajak teman-teman. Liburan sendiri, ya kan, sendiri itu bisa irit sekali, gitu, ya. Sangat irit, gitu ya. Bahkan kalau perlu nggak makan kita, puasa, irit. Tapi kalau liburan sama-sama, kita berani begitu. Itu untuk tubuh dan jiwa. Saudara tuh, yang dikasih Tuhan, saudara seharusnya secara roh juga begitu. Nah itu usaha panitia retreat, usaha para pastor di sini supaya apa? Supaya rohmu sehat. Nah saya ini kalau dapat dengar berita jemaat tidak mengupayakan untuk hal yang rohani, waduh, sedih saya. Ya, ayo kita upayakan. Itu walaupun kita mesti korban, walaupun kita mungkin ada apa namanya, meninggalkan sesuatu yang sepertinya menguntungkan. Ini Tuhan kita itu mau saudara dan saya itu mengalami sesuatu yang kekal di dalam hidupnya. Ya, saya berdoa, kita semua berdoa supaya apa yang diupayakan
paling tidak seluruh jemaat bisa mengikuti, untuk bisa mengalami satu pertumbuhan rohani dan keindahan rohani. Retreat kali ini salah satu tujuannya adalah refreshing body and mind and spirit. Salah satunya membuat kita refresh spirit kita, mengalami lawatan Tuhan di dalam kehidupan kita. Ya, saya suka itu. Setiap kali habis retreat selalu komentarnya begini: kapan retreat lagi? Itu selalu. Tetapi kalau kita mau mengadakan retreat, susahnya gitu ya. Padahal selalu setelah retreat komentarnya kapan kita retreat lagi? Kenapa? Karena refreshing. Ya, refresh dalam hidup kita. Bayangkan 3 hari atau 4 hari 3 malam kita kumpul, yang kita omongin firman. Tuh, ada orang yang hidupnya dirubahkan, ada orang yang mengalami jamahan Tuhan, ada orang yang dilepaskan dari kuasa kegelapan. Ya, orang kalau terikat sama kuasa kegelapan hidupnya susah. Gitu. Saya ngalami itu. Ya. Tapi begitu dilepaskan, kayak naik mobil besar, pakainya power steering. Jadi gampang, set gitu ya. Hidupnya itu kayak seperti begitu. Anak Tuhan tuh seringkali tidak pakai power steering secara rohani. Naiknya mobil kecil, Honda Civic, tapi parkirnya susahnya karena tidak ada power steering. Nah, saya review, kita mengalami akan hal-hal itu. Nah, kami tidak tawar hati, ekakeo, ya. Sehingga manusia batiniah kami mengalami sesuatu yang diperbaharui. Tawar hati itu tidak ada semangat di dalam hidup kita. Tawar hati itu lemah di dalam jiwa kita, bahkan lelah di dalam kehidupan kita. Ekakeo. Kalau itu terjadi dalam hidup kita, lemes saudara. Tetapi Paulus berkata, kami tidak ekakeo. Kami tidak lemah, walaupun kami dianiaya. Saudara, ini kemarin kan lagi belajar soal Paulus ya di Komsel. Paulus ini luar biasa, didera luar biasa, ya, bahkan mengalami sesuatu penderitaan yang luar biasa lebih dari saudara. Berapa kali ya dia karam kapal ya Pak Beni? Paling nggak 2-3 kali ya. 3 kali. Saudara pernah naik kapal karam? Pernah Pak, saya naik diombang-ambingkan oleh ombak ya, lumayan. Tapi belum karam kan ya. Itu dia mengalami seperti begitu. Tetapi dia berkata, aku tidak menjadi lemah. Karena ada apa? Ada sesuatu yang membuat hatinya itu gembira. Hatiku diperbaharui. Ya. Hatiku terus direnovasi, terus diubahkan. Sehingga mengalami pertumbuhan di dalam semangat dan di dalam kekuatan. Bapak Ibu, terus hidup kita, mari kita akan mengalami pembaharuan di dalam semangat. Semangat itu perlu diperbarui kita ya, harus diperbarui. Makanya jangan heran kalau teman-teman ngirim ngirim SMS, semangat karena harus diperbarui, selalu harus diingatkan. Karena kalau kita tidak ada semangat, patah nih tulang kita. Kita menjadi lelah di dalam kehidupan. Kita menjadi lemah di dalam jiwa kita. Ya, itu sebabnya Bapak Ibu, mari kita akan memahami bahwa segala sesuatu yang kita alami di dunia ini adalah sementara. Bandingkan dengan kalau saudara setia dan saya setia, akan mendapatkan kemuliaan yang kekal. Makanya banyak orang yang takut mati, saudara. Tapi kalau saudara hidup benar, dibandingkan dengan penderitaan dan kemuliaannya, saudara gini, buat cepet aja ya saya mati. Bukan karena susah loh saudara, karena saudara tahu ada kemuliaan yang sedang kita tanya. Pertanyaan saya, lebih suka hidup apa lebih suka mati? Sebentar nanti kan Pastor Doni akan berdoa buat kita. Siapa yang mau cepat mati, siapa mau cepat hidup? Kalau kita hidup, Paulus berkata, hiduplah bagi Tuhan. Kalau kita mati, itu keuntungan. Luar biasa. Yang belum bikin will, cepat bikin will. Gerak khasiat itu. Jadi kalau mati pasangan kita juga nggak susah. Terus nggak punya apa-apa Pak, gitu. Karena harta saya yang terindah adalah istri saya. Tanyai papi itu nggak punya apa-apa. Itu saya sudah ngomong dari dulu. Hartaku termahal nggak kamu.
Nah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tidak usah takut apapun yang terjadi di dalam kehidupan kita, karena hidup pun bagi Kristus, mati pun adalah keuntungan bagi kehidupan kita. Amin, saudara. Oke, nah mari perhatikan ya ayat yang terakhir sebelum kita masuk dalam perjamuan kudus, Mazmur pasalnya yang ke-16. Bagaimana kita bisa mampu untuk mengalami sukacita, mengalami kegembiraan itu, bagaimana itu caranya? Ya, di dalam penderitaan yang menekan kehidupan kita, Mazmur 16 ayat 8 sampai 9, aku senantiasa memandang kepada Tuhan, karena Ia berdiri di sebelah kananku, aku tidak goyah. Sebab itu hatiku bersukacita dan jiwaku bersorak-sorai, bahkan tubuhku akan diam dengan tenteram. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau kita ingin mengejar apa yang disebut dengan kegembiraan, ya, yang pertama fokus kepada apa? Kepada mata yang memandang kepada Tuhan. Kalau kita fokus kepada Tuhan, yang terjadi dalam hidup kita ini sukacita, sorak-sorai, tinggal tenang dalam tenteram, walaupun sedang di dalam pergumulan yang luar biasa. Ini Mas Denny, ya, kacau, lagi galau hidup, ya. Tetapi pandang kepada Tuhan, karena orang yang mengandalkan Tuhan, Tuhan pasti akan bela di dalam kehidupannya, sehingga tidak goyah. Ya kan? Tuhan tuh bisa mengatur yang luar biasa. Dan yang kedua, Tuhan itu berdiri di sebelah kanan kita. Artinya itu Dia menyertai kehidupan kita. Jadi pujian kan berkata, kalau Dia di pihak kita, siapa yang menjadi lawan kita? Nggak ada. Sebab Dia berdiri, Immanuel, Dia menyertai akan kehidupan kita. Itu yang menjadikan kita bersukacita. Karena ketika Dia berdiri di sebelah kanan kita, Roh Kudus itu akan memberikan pimpinan yang luar biasa, pengertian bagaimana segala sesuatu itu akan mendatangkan kebaikan buat kita sekalian. Penyembuh kita akan berkarya di dalam kehidupan kita, sehingga saudara dan saya tidak menjadi lemah di dalam jiwa atau menjadi lelah di dalam kehidupan yang sedang kita hadapi. Ini nih di sebelah kanannya Tuhan kita. Dia berdiri, Dia siap. Hal-hal seperti ini harus kita bangun loh Bapak Ibu, bahwa perjalanan itu tidak perjalanan sendiri, perjalanan yang disertai oleh Tuhan. Itu sebabnya saya mau memastikan kehidupan kita. Mari kita pastikan bersama-sama untuk mengganti kebiasaan-kebiasaan tadi yang dikatakan ketakutan, ya, kekhawatiran, kemudian tidak sadarkan diri, tanpa kendali, tidak sabar, itu ya, itu diganti dengan Filipi 4 ayat 8 tadi. Semua yang baik, semua yang sedap didengar, ya kan? Kesadaran bahwa Dia berdiri di sebelah kita itu membuat kita tidak mengalami ketakutan. Itu sebabnya Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, latih ya, mari kita latih di dalam kehidupan kita. Kita memutuskan di dalam kehidupan kita untuk melihat kekekalan jauh lebih penting daripada sesuatu yang tidak kekal. Bukan berarti saudara tidak bekerja, bukan berarti saudara tidak sungguh-sungguh serius, tetapi ada yang lebih mulia dari yang kelihatan, yaitu apa? Kemuliaan yang Tuhan sediakan di dalam kehidupan kita. Dengan begitu kita akan melihat bagaimana hebatnya Tuhan di dalam kehidupan kita untuk mengerjakan kemurnian sepanjang jalan. Saya selesai. Saya percaya hati yang gembira itu sudah disediakan dalam hidup ini. Ya, kita nanti masuk dalam perjamuan kudus, minta Roh Kudus mematrikan akan kehidupan ini atau firman Tuhan ini, sehingga saudara dan saya menjadi orang-orang yang diberkati Tuhan. Amin. Kita berdiri bersama-sama nyanyikan satu pujian, hatiku percaya, hatiku percaya. Kemudian kita siapkan hidup kita dalam perjamuan kudus yang ada beberapa saudara yang belum mendapatkan perjamuan kudus, tolong minta dibantu untuk dibagikan ya. Haleluya. Hatiku
semua kami yang mengalami kelemahan di dalam jiwa kami, kelelahan di dalam kehidupan hari-hari ini. Kami tahu Kau menyediakan kegembiraan di dalam hati kami, sesuatu yang luar biasa yang harus kami latih setiap hari. Kami berdoa biar melalui tubuh dan darahmu, melalui perjamuan pada pagi hari ini, Kau menjawab setiap kehidupan kami, terlebih kehidupan rohani kami, supaya memiliki hidup yang berapi-api di dalam Tuhan. Bapak Ibu berdoa masing-masing di hadapan Tuhan untuk mengalami lawatan Tuhan di dalam perjamuan kudus pada saat ini. Kami minta nanti Pastor Doni boleh memimpin kita di dalam perjamuan itu. Haleluya. Mari kita siapkan hati kita untuk menerima penjamuan kudus kedatangan kepada Tuhan. Mari kita angkat roti di tangan kanan kita. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang kuserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan roti di dalam nama Yesus. Kita akan cawan di tangan kanan kita. Demikianlah juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Mari kita minum di dalam nama Yesus. Kita angkat satu pujian kami menuju ke sana.
sekalian yang kami percaya, setiap apapun yang Anda alami, setiap apapun yang Anda pikirkan Tuhan, kami percaya bahwa Yesus Tuhan yang sanggup menolong kehidupan kami, yang sanggup terus Tuhan memberikan kekuatan demi kekuatan pada saat-saat ini. Mari sembah Dia. Sanggup menyembuhkan apapun yang kita hadapi saat ini. Bapak, kami bersyukur Tuhan pada siang hari ini Tuhan, setiap lawatan demi lawatan yang Kau kerjakan di dalam setiap kehidupan hamba-Mu, anak-anak-Mu Tuhan, terjadi di dalam setiap kehidupan mereka Tuhan. Bahwa kesembuhan itu terjadi Tuhan, pemulihan terjadi, pemulihan keluarga terjadi Tuhan di tempat ini Bapak. Kami yakin bahwa Yesus selalu menjaga kehidupan kami, selalu menolong kehidupan kami di saat-saat kami mengalami rintangan apapun yang kami hadapi. Kami berdoa, kami mengucap syukur Tuhan hanya di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Sebelum kita selesai, saya mau minta panitia retreat bisa update sedikit perkembangan apa yang sudah dikerjakan. Tuhan itu dahsyat dan luar biasa. Mari saya minta Pastor Vila untuk bisa sampaikan sesuatu. Boleh? Apakah video mau bisa diputar? Wah, ini karya mahakarya yang luar biasa. Saudara, saya cuma mengupdate sedikit.
Teman-teman, mari registrasinya masih tetap dibuka. Saya mau encourage bagi yang belum registrasi, cepetan gitu kan. Untuk hari ini, sampai hari ini data yang masuk sudah 73 orang, termasuk anak kecil. Teman-teman yang mungkin hari ini masih bingung kali ya, aku datang gak ya, aku kayaknya gak bisa. Mari datang ke Tuhan, minta Tuhan bukain jalan. Terus aku gak punya duit, gimana ya, datang lagi ke Tuhan. Dan bicarakan dengan leader-leadernya masing-masing. Saya percaya kalau dukungan doa itu sama-sama didoakan, pasti kuat kuasanya ya kan. Pasti Tuhan buka jalan. Mari harapkan sesuatu yang besar terjadi di retreat. Saya percaya setiap saat kita mengadakan itu, kita pulang dengan sesuatu yang baru. Kita pulang dengan pembaharuan hati, pikiran udah baru, udah seger. Dan saya percaya itu karena saya sendiri mengalaminya bertahun-tahun. Teman-teman, dan juga doakan punyai hati yang haus dan lapar akan Tuhan. Amen. Itu yang paling penting, karena ketika kita haus dan lapar itu pasti Tuhan penuhi, nggak mungkin enggak. Jadi jangan lupa, bagi yang belum daftar saya ingatkan kembali untuk mendaftar pada Pastor Yeni atau Ibu Natalia, dan juga anak-anaknya didaftarkan. Yang belum ikut saya encourage, mari bersama-sama. Kapan lagi kita nggak tahu ya, ada retret lagi gitu, dan pasti saya percaya Pastor Jonathan dan Pastor Ina dipakai Tuhan untuk memberkati diri kita dengan sangat luar biasa. Itu aja sampai hari ini, dan saya bersyukur untuk semua panitia yang sudah sama-sama bekerja keras dan berdoa untuk retret ini terjadi. Itu aja update-nya. Thank you, God bless you. Mari kita berdiri bersama-sama, kita selesai dengan ibadah kita pada saat ini. Haleluya. Kami berdoa untuk acara retreat yang akan berlangsung pada Easter nanti. Tuhan lawati setiap kami. Bahkan Tuhan berkati setiap anak-anakmu, sehingga tidak ada satupun yang kehilangan berkat Tuhan dan kehilangan akan lawatan Tuhan. Bagi yang mengalami kesulitan karena bekerja, Tuhan berikan kemurahan hati kepada para pemimpin di perusahaan mereka. Dan ketika anak-anakmu mengajukan untuk bisa ambil off di dalam acara itu, khususnya mereka yang harus bekerja di long weekend itu, Tuhan Kau berikan kemurahan hati sehingga kami boleh bersama-sama menikmati acara retreat yang ada. Terima kasih ya Tuhan. Kami doakan Pastor Jonathan dan Ibu Ina yang masih ada di Indonesia melayani di sana. Kau juga berikan kesehatan, protection yang luar biasa, sehingga pada saatnya nanti boleh menjadi berkat atas setiap kehidupan kami. In ministry juga kami berdoa untuk pembicara-pembicara yang masih kami doakan saat ini Tuhan, supaya Kau memberi yang terbaik buat anak-anak kami. Kami rindu tidak hanya yang dewasa yang dirawat Tuhan, tetapi anak-anak kami sudah mengalami lawatan yang datang dari mana Tuhan. Sejak kecil mereka mengalami akan kebaikan-Mu. Sejak kecil mereka mengenal akan Kau seperti Samuel ya Tuhan, sehingga hidupnya kuat di dalam iman. Kami percaya tidak mudah untuk membesarkan kehidupan anak-anak di negeri ini, tetapi bersama dengan Tuhan kami percaya Engkau memberkati anak-anak kami. Sekarang tumpangkan tangan atas setiap kami. Bapak Ibu, pulanglah dengan membawa berkat yang besar bagi anak-anak. Cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus dan persekutuannya di dalam Roh Kudus menyertai kita sekalian sekarang, bahkan sampai selama